Pemirsa, turap penahan bangunan Gereja Santa Fidelis di Jalan Josep, Kecamatan Kirsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, roboh siang tadi. 3 pengendara mobil dan motor yang melintas tewas akibat tertimbun turap yang roboh. Tiga orang tewas akibat turap penahan Gereja Santa Fidelis di Simalungun ambruk. Mereka adalah penumpang minibus dan seorang pengendara motor yang sedang melintas ketika turap ambruk. Turap ambruk diduga karena tidak kuat menahan beban. Warga sekitar berupaya melakukan evakuasi dan pertolongan bagi korban yang terjebak di reruntuhan tembok. Sementara pembersihan material tembok yang roboh langsung dilakukan petugas di lokasi kejadian. Ketiga korban langsung dibawa ke instalasi jenazah RSU Parapat. Petugas masih menyelidiki penyebab ambruknya turap yang menewaskan 3 orang. Kira-kira jam pukul 11 siang, yang mana tidak ada hujan, tiba-tiba tembok daripada bangunan PPU itu ambrol. Kebetulan ada yang melintas, itu satu unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Korban yang di dalam mobil itu ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ketegangan antara Satpol PP dengan pemilik kios mewarnai penertiban bangunan liar di Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Satpol PP membongkar 24 kios yang dibangun di atas tanah milik orang lain dan tidak berizin. Penertiban bangunan liar di kawasan Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah diwarnai ketegangan. Pemilik kios permanen yang menolak dibongkar sempat melawan sehingga Satpol PP membawa paksa. Dengan berteriak histeris, pemilik kios mencoba melawan petugas agar menunda melaksanakan pembongkaran. Namun Satpol PP tetap melaksanakan tugasnya karena sudah melewati waktu yang ditentukan dan pemilik kios telah menerima ganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Karena sudah Telkom bongkar, ya. Kami sampaikan taati aturan pemerintah. Kami tidak ada urusan karena tugas kami melaksanakan menegakkan perda. Satpol PP masih akan terus menertibkan bangunan liar yang berdiri bukan di atas pemilik yang sah. Dari Semarang, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia usai mengkonsumsi ikan beracun. Sementara itu 8 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di UGD RSUD TC Hillers Maumere. Tangis warga pecah saat mengetahui kerabatnya meninggal dunia usai menjalani perawatan di ruang UGD RSUD TC Hillers Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di rumah sakit ini ada 4 orang warga desa Hodel, Kabupaten Sika yang meninggal dunia usai mengkonsumsi ikan buntal yang beracun. Selain itu ada 8 orang yang masih menjalani perawatan intensif di ruang UGD rumah sakit, sementara seorang warga telah sembuh dan diperbolehkan pulang. Peristiwa ini berawal saat 20 orang warga menggelar pesta minuman keras tradisional Muke di rumah Bernardus Simon. Karena kekurangan makanan tambahan, didatangkan ikan buntal yang sudah dimasak. 2 jam kemudian, sejumlah korban merasakan gatal dan bengkak di bibir serta tangan kram. Warga mulai panik saat sejumlah korban mulai muntah-muntah. Buntal kok apa? Oh, itu rebus atau besar, berebus atau goreng mereka?
Di Santan, ke Santan. Ke Santan. Masak ke Santan. Itu mereka dari mana tadi ya? Dari Barita kan. Warita. Makan jam berapa tadi sekitar? Ini ada setelinga dari pondok kakak sekitar jam 2 kan 3. Untuk menyelidiki kasus ini, petugas Dinas Kesehatan Sika bersama Kapolsek Waikete telah mendatangi lokasi kejadian dan mengumpulkan sisa ikan buntal yang beracun. Dari Kabupaten Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga desa Panton Rayek, Aceh Timur Aceh menjalani perawatan medis usai mengalami sesak nafas dan mual muntah. Diduga warga mengalami keracunan gas yang bocor dari sebuah perusahaan gas dan minyak. 12 orang dilarikan ke Puskesmas Benda Alam karena keracunan gas. 2 diantaranya harus dirujuk ke RSUD Zubir Mahmud akibat mengalami sesak nafas berat dan muntah. Sementara warga lainnya langsung keluar dari desa Panton untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Diduga paparan gas ini bersumber dari sumur minyak dan gas PT Medco INP Malaka di desa Panton, Aceh Timur. Saat ini pihak Medco tengah memeriksa sumber kebocoran gas. Memuntah, terasa baunya gimana, Bang? Kayak apa ya, kayak karet dibakar. Udara yang tidak bersih dah. Nah, kita tidak tahu apa, tapi rata-rata itu dengan gejala mual, pusing. Tapi alhamdulillah setelah kita tangani hanya ada 2 yang mesti kita rujuk ke rumah sakit. Dan ini sudah dalam. Polisi masih memburu pembakar aparat desa Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar parah di sekujur tubuhnya. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi kasus pembakar perangkat desa Simo di Boyolali. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa tas yang berisi pakaian pelaku dan botol bensin yang diduga digunakan untuk membakar korban. Pembakaran terjadi Sabtu 26 Juni 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan baru dilaporkan ke polisi Sabtu sore. Kejadian bermula saat korban bernama Bintang Alfata datang ke rumah pelaku untuk menanyakan rumah yang sudah dibeli oleh korban sejak 10 tahun lalu. Namun hingga saat ini belum dikosongkan dan masih ditempati pelaku. Pelaku tidak menjawab namun justru menyiramkan bensin dan membakar korban. Korban yang terbakar kemudian berlari keluar rumah dan meminta tolong. Korban yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Simo untuk mendapat perawatan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 187 KUHP diancam dengan hukuman 12 hingga 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pengejaran pelaku pembakaran perangkat desa Simo, Boyolali, sudah bergabung bersama kami Kanit Reskrim Polsek Simo, Aibtu Budiarto. Selamat sore, Pak Kanit. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Budiarto, apakah keberadaan pelaku pembakaran sudah diketahui? Untuk sementara masih dalam proses pengejaran dan dari tim gabungan Resmob Boyolali dengan Polsek Simo masih melakukan pengejaran di lapangan, Mbak. Tapi untuk identitas pelaku sendiri sudah diketahui, Pak? Untuk identitas sudah jelas, Mbak. Namanya Saudara Mariono alias Gobol, 50 tahun. Dan itu satu kelurahan dengan korban, Mbak. Sudah diketahui, Mbak, untuk identitas. Baik, dari keterangan sementara, Pak, apa sebenarnya sengketa yang terjadi antara pelaku dengan korban hingga berujung pada pembakaran korban yang merupakan perangkat desa ini? Untuk sementara bisa kita ketahui bahwa pelaku tidak menghendaki rumahnya diambil alih oleh korban. Korban adalah pembeli terakhir, Mbak, yang mana proses jual beli rumah itu bermasalah. Begitu, Mbak. Apa yang menjadi masalah dalam sengketa jual beli tanah ini, Pak? Untuk korban adalah pembeli terakhir, Mbak. Itu dari awal proses jual beli rumah milik pelaku, itu korban dulu kena tipu oleh pembeli pertama, Mbak. Itu prosesnya, itu korban menjual rumah, itu oleh pembeli pertama di DP 10 juta. Setelah di DP,
Untuk pelunasannya itu diambilkan dari uang bank dengan jaminan sertifikat tanah. Setelah nanti uangnya cair akan diserahkan semua kepada pelaku. Tapi setelah cair, untuk pembeli pertama melarikan diri, Mbak. Jadi pelaku itu hanya menerima 10 juta saja. Karena prosesnya itu dengan jaminan hutang di bank dan tidak diangsur, maka untuk sertifikat tanah dilelang. Setelah dilelang oleh pihak bank, itu pertama yang melakukan pembeli adalah orang Solo, Mbak. Setelah jatuh ke tangan orang Solo, yang namanya belum kita ketahui, dijual kembali oleh saudara Suryani, mantan Kadep Simo. Dari saudara Suryani kemudian dijual kembali kepada korban, yaitu saudara Bintang. Ya, gitu Mbak ceritanya. Baik, izinkan kami mengkonfirmasi supaya jelas Pak duduk perkaranya. Artinya korban ini merasa sudah membeli dan memiliki mempunyai hak milik atas rumah yang ditempati oleh pelaku. Ya, betul sekali Mbak. Tapi itu pelaku ini bukan merupakan atau tidak terlibat dalam penjualan rumah ini kepada korban. Untuk pelaku tidak langsung karena pelaku itu menjual kepada orang pertama, saudara Alif, dan itu sudah melarikan diri. Ya. Kapan tepatnya jual beli ini terjadi, Pak? Kurang lebih 8 tahun yang lalu. Sudah 8 tahun yang lalu, namun mengapa kemudian korban baru mendatangi rumah ini sekarang? Untuk jatuh sampai ke korban, itu korban baru sekitar kurang lebih setengah tahun membeli, Pak. Yang pertama karena prosesnya itu bermasalah, itu 8 tahun yang lalu. Sampai sertifikat tanah dijaminkan ke bank. Baik, untuk pihak yang melakukan penjualan dan diduga melakukan penipuan ini, apakah juga dalam pengejaran, Pak? Dari pihak pelaku tidak melaporkan, Pak. Dari pihak pelaku, waktu ditipu oleh pembeli pertama itu tidak melaporkan. Tapi itu bukan rahasia umum lagi, semua masyarakat di sekitar sudah tahu semua, Mbak. Baik, jadi belum ada laporan terkait penipuan yang diduga dilakukan oleh penjual pertama. Kita kembali ke kasus pembakarannya, Pak Kanit. Apakah korban sudah bisa dimintai keterangan, Pak? Untuk sementara dan sampai saat ini masih di RSU Simo di ruang UGD dan tidak bisa dimintai keterangan. Dari keterangan yang bisa kita percaya, pihak RSU Simo hari ini menjalani operasi, Pak. Baik, artinya untuk peristiwa sendiri sudah ada keterangan dari saksi mata lain yang bisa digali, Pak? Terkait dengan? Sudah ada saksi mata yang digali keterangannya? Oh, sudah, Mbak. 3 orang. Apa yang disampaikan oleh para saksi mata ini? Ya, yang saksi mata di lapangan itu melihat untuk korban itu berlari dari rumah pelaku dari dalam keadaan terbakar. Dan gulung-gulung di jalan, Mbak. Jatuh tergulung-gulung. Dari keterangan saksi mata, apakah sempat ada sejenis perkelahian atau perlawanan antara pelaku dengan korbannya? Dari keterangan saksi tidak ada, Mbak. Itu dari dalam langsung keluar dalam posisi badan terbakar, terus jatuh terguling-guling. Setelah jatuh terguling-guling, saksi juga melihat pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, Pak, ke arah selatan. Selain pelaku, siapa lagi yang tinggal di rumah yang tengah menjadi sengketa ini? Hanya pelaku saja, Mbak. Untuk pelaku punya anak istri tapi sudah bercerai dan tinggal di lain tempat, Mbak. Baik, pelaku tinggal seorang diri ya, Pak. Untuk kondisi terakhir korban seperti apa, Pak, informasinya? Belum bisa dimintai keterangan, Mbak, dan sekarang kita pun juga nggak bisa melakukan cross-check ke dalam, soalnya di ruang ICU, Mbak. Baik, nantinya pasal apa yang dikenakan kepada pelaku dan apakah sudah diketahui, Pak, ancaman hukuman yang bisa dikenai kepada pelaku? Untuk pasal yang kita terapkan, kita menggunakan pasal 182 ayat 2 KUHP junto 351 KUHP, Mbak. Itu untuk ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Baik, terima kasih Aibtu Budiarto, Kanit Reskrim Polsek Simo. Kami akan menunggu dan mengawal tentunya proses pengejaran pelaku. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kritikan BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo menuai pro dan kontra. BEM UI menjuluki Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan meme yang kontroversial melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya di Instagram dan Twitter, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi the king of lip service karena dianggap kerap kali mengobrol janji tapi tak selaras dengan realita. Unggahan BEM UI menuai kontroversi. Banyak yang mengkritik, namun tak sedikit yang mendukung. Pengamat politik Henry Satrio menilai kritikan dari BEM UI masih wajar dan bisa jadi masukan yang membangun untuk pemerintah. Kalau adik-adik mahasiswa itu masih dalam tatanan wajar, begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat, sangat gamblang, terbuka, khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Sementara setelah viral, Rektorat Universitas Indonesia langsung memanggil BEM UI. Menurut Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, pihaknya memanggil BEM UI karena kritikan terhadap Presiden dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya. Menurut pihak UI, foto Jokowi tidak tepat dibuat meme karena Presiden merupakan simbol negara. Sementara itu, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengklarifikasi viralnya postingan terkait kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo. Dan berikut penjelasannya. Baik, sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Selanjutnya juga terkait pernyataan beliau mengenai revisi UU ITE. Sayangnya pernyataan beliau tidak sesuai di lapangan, di mana yang terjadi justru adanya buku panduan dan juga penambahan pasal 45C, rencana penambahan pasal 45C yang justru semakin membahayakan demokrasi kita. Terima kasih. Pemirsa, evakuasi seorang penumpang yang terjepit dalam kecelakaan di Batubara, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Kami kembali usai jeda berikut.